Your return to the underworld has been requested. What exactly do you think happens when the devil leaves hell? Gimana jadinya kalau iblis yang paling ditakuti justru resign dan buka klub malam di Los Angeles? Bukan buat bikin onar kok, tapi justru malah jadi detektif. Hola mi amigos, kembali lagi ke channel gue. Di konten kali ini, gue bakal kasih rekomendasi series baru buat kalian, series original Netflix berjudul Lucifer tahun 2016. Jadi, buruan siapin cemilan, kopi, dan cari tempat nyender paling PW, dan mari kita lihat sama-sama di mana aja sih keseruan series ini. Vamos mi amigos. Cerita kali ini adalah perjalanan sosok paling jahat di semesta buat mencari satu hal yang gak pernah dia punya. Kenalin, ini Lucifer Morningstar, karakter utama kita di sini. Tenang aja, di sini kita gak akan ngelihat sosok yang menyeramkan dengan tanduk di kepalanya, melainkan seorang pria berjas necis super tampan, kaya raya, dan punya kemampuan magis yang bisa bikin siapa aja mengungkap keinginan terdalam mereka. What's your name? Lucifer. Like the devil. Exactly. My name's Beatrice, but everybody calls me Trixie. That's a hooker's name. What's a hooker? Di dalam klub yang ia bangun, hidupnya tuh penuh dengan kesenangan duniawi. Tapi, jauh di dalam lubuk hatinya, dia merasa kosong. Dia bosan banget sama tugasnya di neraka dan milih kabur dari keluarga surgawi yang super kaku, pindah ke LA buat buka klub malam bernama Lux. Di suatu malam saat Lucifer berkendara dengan mobilnya, dia diberhentikan oleh polisi yang sedang berpatroli karena musik di mobilnya terlalu keras. Akhirnya mau gak mau dia menghadapi polisi itu, menggunakan sihirnya dan bicara penuh percaya diri dengan dark jokes yang langsung jadi daya tarik utama serial ini. You break the law sometimes, don't you? Sometimes. Put my siren on and drive really fast for no reason at all, just because I can. Tapi siapa sangka, hidupnya yang penuh kemudahan ini berubah ketika seorang penyanyi yang ia kenal, sebut saja namanya Delilah, tewas di pelukannya karena ditembak pengemudi misterius. Lucifer yang merasa egonya terusik mulai ikut campur dalam menyelidikkan kasus Delilah. Nah, di sini Lucifer bertemu dengan seorang detektif bernama Chloe Decker. Chloe ini tipikal detektif yang cerdas, disiplin, dan gak mudah terkesan oleh siapapun. Kontras banget sama sifatnya Lucifer yang impulsif, egosentris, juga narsistik. Sebagai satu-satunya orang yang berada di dekat korban waktu tragedi berlangsung, Lucifer pun diinterogasi sebagai saksi oleh Chloe. Dan di momen percakapan ini, banyak banget dialog humor sarkastik yang bikin kita ikutan ketawa getir. Lucifer Morningstar. Is that stage name or something? God-given, I'm afraid. He tell you why he did it? My money, of course. You humans, you love your money, don't you? Yes. Yes, we do. And what planet are you from? London? Keesokan harinya, Lucifer pun mendatangi salah satu rumah yang menjadi terduga pelaku dan melakukan interogasi ala dia yang bikin si owner rumah mau gak mau buka suara. Tentu saja kelakuan dia yang kayak gini menimbulkan kekacauan. Akibat ulahnya ini, Chloe yang datang dan berniat melakukan investigasi sesuai prosedur, akhirnya mau gak mau mengamankannya. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil, Lucifer pun menatap Chloe dengan serius, memamerkan kekuatan sihirnya dan bertanya, Tell me, detective, what do you desire more than anything else in this life? Lalu Chloe pun menjawab dengan datar tanpa terpengaruh sedikit pun. One day I could help people and be taken seriously. When I say to shut up and get in the damn car. Lucifer yang terlihat genuinely bingung untuk pertama kalinya, jadi kombinasi komedi dan misteri yang sangat memorable. Akhirnya, karena rasa penasarannya, ia mulai mendekati Chloe. Dan ternyata, Chloe ini bukan cuma detektif serius. Dia ini merupakan ibu tunggal yang berusaha banget menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Interaksi Chloe dan putrinya Trixie
memberikan suasana hangat yang kontras dengan dunia gelap Lucifer. Dan menariknya, Trixie justru merasa cepat akrab dengan Lucifer. I don't know whether to laugh or to cheer you. Surprise me. Isn't he funny, Daddy? Awalnya, Chloe menganggap Lucifer cuma orang gila yang so tau dan selalu merasa terganggu atas keterlibatannya dalam setiap kasus yang ditangani. Tapi lama-lama, Chloe pun menyadari justru Lucifer sangat membantunya berkat superpowernya dalam melihat hasrat tergelap manusia. Setelah kasus pertama selesai, Lucifer malah merasa ketagihan buat membantu Chloe, dan ia mulai ikut investigasi sebagai konsultan sipil, meski caranya jauh dari tata prosedur. Only a matter of time before those gentlemen start pointing fingers and the whole thing explodes. And I want in. Dan disinilah letak kejeniusan series ini. Kita malah dibikin mikir dan bertanya-tanya, siapa sih yang sebenarnya lebih jahat? Apakah si Lucifer yang memang iblis? Atau justru manusia-manusia di sekitar dengan perbuatan-perbuatannya yang keji? Tapi konfliknya gak cuma di situ aja. Di balik jasnya yang mahal, senyumnya yang penuh percaya diri dan kehidupan glamor, Lucifer diam-diam menyimpan konflik keluarga yang paling kacau. Urusan keluarga yang skalanya kosmik ini sudah terlihat sejak episode pertama, karena ternyata Lucifer gak benar-benar sendirian di bumi. Actually, I'm here with an offer. Really? Go back to hell, Lucifer, and I will speak to Father. You're scared, aren't you? Ada Mazekin, partner setianya yang juga berasal dari neraka. Walau Maze terlihat dingin dan kejam, dia sering banget mencuri perhatian lewat komentar-komentar absurd dan tingkahnya yang kesulitan memahami kehidupan manusia. Shouldn't you be spending your valuable time doing something more significant? Awalnya, dia ikut KLE buat jagain majikannya. Tapi pelan-pelan, dia mulai frustasi ngeliat Lucifer yang makin lama makin lembek sejak kenal dunia manusia. Apalagi pas deket sama Chloe. Lalu ada Amenadiel, sang kakak tertua Lucifer yang turun dari surga dengan misi membawa pulang Lucifer kembali ke neraka. Your return to the underworld has been requested. What exactly do you think happens when the devil leaves hell? Pas tahu niat kakaknya seperti itu, tentu aja Lucifer nolak mentah-mentah. Karena menurutnya, LE tuh lebih menyenangkan daripada ngurusin jiwa-jiwa tersesat di neraka. Dinamika keluarga beda dimensi ini benar-benar ngasih bumbu konflik batin yang bikin nagih. Karena ternyata, mau lu etnitas abadi sekalipun, urusan keluarga emang selalu sukses bikin kepala mau pecah. Plot twist di serial ini bukan cuma soal kasus hukum yang berbeda tiap episodenya atau konflik keluarga yang skalanya celestial aja, tapi juga soal pencarian jati diri dengan cara yang sangat manusiawi. Karena Lucifer pelan-pelan belajar dan berubah menjadi orang yang ternyata punya rasa kasih. Your time here on Earth is affecting you, dear brother. You're changing. My life has changed. Ya coba kalian bayangin aja, penguasa kegelapan tiduran di sofa psikolog bernama Dr. Linda Martin buat terapi. Dari yang awalnya Dr. Linda mengira kliennya cuma pria narsis biasa yang pantang banget egonya kesenggol, tapi lewat sesi terapi yang dilakukan dengan Dr. Linda, kita pun sebagai penonton mulai melihat sisi Lucifer yang berbeda. Ternyata pria yang penuh percaya diri yang biasa kita lihat merupakan seseorang yang sebenarnya sedang tersesat. What do you think I'm insecure about? That you are changing, but that you don't know what's causing the change or who. Semakin lama ceritanya berjalan, kita semakin diperlihatkan dengan jelas kalau sebenarnya Lucifer itu lelah. Lelah dengan semua label yang terus menempel kepadanya dan juga lelah dianggap sebagai sumber semua keburukan. Makanya dia datang ke bumi bukan untuk menghancurkan manusia, tapi justru mencari kebebasan dan mungkin untuk membuktikan bahwa dia lebih dari sekedar cerita yang selama ini dipercaya semua orang. Dan karena itulah yang bikin dia menjadi target utama dari surga. Karena perubahan ini malah jadi perusak keseimbangan bumi. Mari kita masuk ke pertengahan cerita di awal season.
penyelidikan terhadap kasus baru yang sedang mereka kerjakan membawa mereka ke situasi yang cukup berbahaya. Lucifer dan Chloe berhadapan dengan pelaku yang nekat dan membawa alat peluncur proyektil. Lucifer yang selama ini kebal akan apapun, sering banget menantang bahaya seolah-olah lagi main truth order. Tapi nyatanya, dalam satu momen konfrontasi, di mana Chloe ada di dekatnya, sesuatu yang aneh justru terjadi. Sebuah proyektil panas menancap di tubuh Lucifer. Dan seketika itu juga, dia merasakan sesuatu yang gak pernah dia rasakan selama ribuan tahun. Dia merasakan rasa sakit. Dan pas dia melihat tangannya, dia kaget karena ada jejak cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Son of a bitch, that really hurts. She shot me and I bled. What happened to you? Oh, you'll never guess. She shot me and I bled. What? Gila kan? Scene ini merupakan titik balik yang bikin ceritanya makin kompleks. Perkembangan alur ceritanya juga membuka misteri yang lebih besar tentang takdir, campur tangan ilahi, dan hubungan Chloe dengan Lucifer. Dari apakah Lucifer benar-benar jahat seperti yang dipercaya semua orang? Apakah dia punya pilihan lain selain menjadi penguasa neraka? Kenapa Chloe sama sekali gak berpengaruh sama pesonanya? Kenapa Lucifer mulai merasa rentan saat berada di dekat Chloe, sampai dialog-dialog satir yang bikin ketawa miris dirajut dengan sangat rapi dari episode ke episode dan bikin kita gak berhenti buat ngeklik tombol next episode. Gue penasaran banget deh sama pendapat kalian. Kalau kalian jadi Lucifer, kalian bakal balik ke neraka atau justru tetap di bumi? Dan seperti biasa, gue gak bakal kasih tahu kalian gimana kelanjutan perseturuan Lucifer dengan bapaknya, atau gimana dinamika partnership mereka dalam memecahkan berbagai kasus, karena itu bagian yang wajib banget buat lo tonton sendiri. Jadi, kalau kalian lagi bingung atau kehabisan referensi tontonan yang ringan tapi tetap menghibur, langsung aja meluncur buat nonton Lucifer di Netflix, atau di situs manapun yang bisa kalian temui. Karena kalian bakal diajak ngerasain ketegangan ala thriller ringan sekaligus kegetiran di saat yang bersamaan. Dan kalau kalian suka sama konten yang gue bawain kali ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Share juga ke teman atau grup WhatsApp kalian yang lagi butuh asupan tontonan weekend ini. Terakhir, pastiin lagi kalau kalian udah subscribe biar gak ketinggalan rekomendasi film atau series lainnya dari gue. Gracias, mi amigos. Adios.